Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal khawsil adham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Baudin An-Naqsabandi, wa ila hadrati silsilati tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wa Naqsabandiyah Khalidiyah, wa ila hadrati khususan ila ruhi silsilati tariqah Syadiliyah wa usulihim wa furuhim anna allaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah. Wa ila hadrati khususan ila ruhi Imam Al-Ghazali sahibu Ihya Ulumuddin wa jami' ahli kubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila arwahi silsilati tariqah silsilati sanad kitab Ihya Ulumuddin, wa khususan ila Sultan Agung, wa ila hadrati Amangkurat Tegal Arum, wa ila hadrati Amangkurat Jawi wa usulihim wa furuhim, wa ila hadrati masyayikh fi ribat Lirboyo Kediri wa masyayikh fi ribat Al-Mu'ayyad wa masyayikh fi ribat Al-Faqih Kaman Silam, masyayikh fi Waqian wa masyayikh fi Mandawina fi Zambal wal Furat wal Aqdar wa Kulum Berkatibas, wa usulihim wa furuhim anna allaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tawibab asalisu kang kaping 3 fima ing dalem mertelake perkara iku fima ing dalem mertelake perkara yaudu kang milang-milang hu ing ma apa al-amatu wong bodho minal ulumil mahmudati wa laisa minha wa laisa lan ora ana iku minha setengah saking yaiku mau ulumul mahmudah wa fihi bayanul wajhil ladzi qad yakunu bihi ba'dul ulum madmuman. Di dalam bab ini dijelaskan bahwa terkadang ada ilmu-ilmu yang mana ilmu tersebut sebenarnya adalah ilmu yang sangat buruk, tapi menurut orang awam itu dianggap sebagai ilmu yang mulia. Maka hendaknya kita berhati-hati tidak menganggap semua ilmu itu adalah ilmu yang mulia. Maka para kiai biasanya ngasih tahu begini, orang itu jangan mengkaji suatu ilmu kecuali memang tingkatannya dia telah pantas mengkaji ilmu tersebut. Seperti di pondok pesantren Lirboyo ditulisi besar, santri yang belum waktunya tidak boleh mengkaji kitab tertentu. Ini perlu. Misalnya ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan ilmu, wah ini masyarakatnya pantasnya diajari ilmu tentang syariat dulu. Ya ajarkan syariat dulu. Karena ketika langsung menuju kepada bab thariqah, maka yang terjadi adalah masyarakat itu ilmunya bagus, tapi untuk orang tersebut akan menjadi ilmu yang tidak baik. Wa bayanu tabdili wa bayanu tadlimi aslamil ulumi wa huwa al-fiqhu wal ilmu wat tauhidu wa tadhkiru wal hikmatu. Maka Imam Ghazali menegaskan ilmu yang harusnya dipelajari di pertama kali belajar adalah yang pertama ilmu fikih. Ilmu fikih ini yang pertama kali harusnya diajarkan kepada murid-murid kita. Yang kedua adalah ilmu tauhid, diajarkan tentang sifat Allah. Allah itu sifatnya wujud, qidam, baqa. Ini diajarkan terlebih dahulu. Wa tazkiru, dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan zikir. Ini wajib kita ajarkan. Bagaimana cara berzikir dengan benar, bagaimana cara wirid dengan benar, bagaimana mengkhusyukkan diri, menjadikan wirid kita menjadi wirid yang benar-benar warid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmatu, dan ilmu hikmah.
Ilmu hikmah bagaimana kita ketika disakiti oleh orang lain, bagaimana kalau kita dizolimi oleh orang lain, sikap kita bagaimana. Ini hendaknya diajari pertama kali. Wa bayanul qadri al-mahmud, dan menjelaskan tentang kadar-kadar yang terpuji minal ulumi syar'iyyati, dari ilmu-ilmu syariat. Sekali lagi, tidak semua ilmu itu baik untuk kita pelajari. Yang baik untuk kita pelajari adalah ketika sesuai dengan dosis kita dan ilmu tersebut adalah memang pantas untuk kita pelajari, seperti itu. Wal qadril madmum minha, dan ilmu itu kalau tidak dipelajari sesuai dengan kadarnya akan membawa kepada yaitu kadar kezaliman, kadar kejelekan. Maka harus dipelajari. Misalnya orang sholat itu harusnya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia belajar misalnya, kita langsung belajar bab sholat, kemudian belajar bab sholat, kemudian di sana kita berpikir, wah ini sholat kita, sholatnya Anda kalau tidak khusyuk nanti tidak diterima oleh Allah. Kalau sholat Anda masih mikirkan urusan dunia, maka tidak diterima oleh Allah. Akhirnya orang ini nggak mau sholat, karena memang ilmu itu tidak pas untuk diajarkan oleh orang awam tersebut. Orang awam itu yang penting mau sholat, alhamdulillah. Orang awam itu yang penting mau berdagang sesuai dengan fikih, alhamdulillah. Bahkan andaikan dia sholatnya belum benar, dia mau datang ke masjid, alhamdulillah. Jadi ada tingkatannya. Ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang, kepada setiap manusia, ya kita menyesuaikan. Oh, orang ini pantasnya diajari ilmu tertentu. Bayanu illati dhammil ilmi al-madmum la'illaka taqulu al-ilmu huwa ma'rifatu syai'i ala ma huwa bih. Maka dikatakan yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui sesuatu yang mana itu adalah dibutuhkan oleh setiap manusia. Mengetahui sesuatu dari apa yang ada di dalam sesuatu tersebut itu adalah namanya ilmu. Wa huwa min sifatillahi ta'ala, yaitu apa? Mengetahui sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu wujud. Wujudnya Allah itu di mana? Wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya makhluk. Lah, kok berbeda? Iya, semua yang sama dengan makhluk itu namanya makhluk, bukan kholik, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, Allah sekarang di mana? Allah itu tidak membutuhkan tempat. Kalau yang membutuhkan tempat itu namanya makhluk. Kalau Allah membutuhkan tempat, maka Tuhan yang dimaksud itu adalah pasti makhluk. Maka pertanyaan di mana Allah itu adalah tidak benar. Nah, mempelajari seperti itu wajib. Allah itu kapan diciptakan? Allah itu sudah ada sebelum kata diciptakan itu ada. Dan Allah tetap ada setelah kata ada, tidak ada, diciptakan tidak ada. Nah, ilmu ini yang harus dipelajari di awal. Jadi agar kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Misalnya hanya mengatakan Allah bertempat, Allah membutuhkan waktu. Nah, ini adalah kesalahan yang sangat fatal sekali. Kemudian di sini dikatakan fa kaifa yakunu syai'u ilman wa yakunu ma'a kaunihi ilman madmuman. Maka kalau orang itu tidak mempelajari ilmu dengan hati-hati, maka ilmu itu akan menjadikan dia tersesat, bukan malah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia mempelajari ilmu tidak hati-hati. Annal ilma la yadhummu li'ainihi. Sebenarnya ilmu itu tidak ada yang jelek. Ainnya ilmu enggak ada yang jelek. Bahkan ilmu hikmah tidak ada yang jelek. Ada ayat Quran. Ayat Quran ini tak baca nanti. Tak baca. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'du alayya wa'tuni muslimin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tak baca untuk istri saya, biar istri saya senang sama saya, biar selalu rindu dan cinta sama saya. Ini bagus isinya. Ilmu hikmah ini bagus. Tapi menjadi jelek kalau ilmu itu ini ada cewek cantik, ada akhwat cantik ini. Waduh, ini saya senang. Biar dia selalu merindukan saya, mau jadi kekasih saya, naudzubillah, mau jadi pacar saya, tak bacakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'du alayya wa'tuni muslimin. Ping 70 setiap malam. Wah, ini jadi jelek.
Akhirnya apa? Ilmu itu menjadikan dia menjadikan dia keburukan, kan begitu. Makanya Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Jadi mintalah ilmu yang bermanfaat, tidak hanya ilmu. Jadikan anak saya alim yang alimnya membawa keberkahan, bukan alim yang membawa keburukan. Adakah alim yang membawa keburukan? Ada. Misalnya anak kita dijadikan seorang ulama, anak kita dijadikan seorang sarjana, magister, doktor. Kemudian kita sebagai orang tua timbul di hati, ini kalau nggak saya yang ngajari, dia nggak akan sukses misalnya. Ini kalau nggak saya yang didik, nggak akan. Hatinya kemudian timbul kejelekan, yaitu apa? Rasa sombong. Nah, ilmu yang seperti inilah ilmu yang kemudian disebut sebagai alimnya bagus, tapi efek dari kealiman itu membawa keburukan. Apa? Menjadikan orang tuanya sombong. Nah, ini masjid ini kalau bukan saya yang bangun nggak bisa ini. Kalau bukan saya yang dulu mengusulkan, kalau bukan saya, maka masjidnya bagus, amalnya bagus, tapi amal itu tidak membawa kebaikan surga, tapi menjadikan sebab nerakanya orang yang mengamalkan amalan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka harus hati-hati. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah, minta rizki yang barokah, minta ilmu yang bermanfaat, minta hujan yang menyelamatkan. Qul ya naru kurni bardaw wa salaman. Minta didinginkan api ini ya Allah, api dingin yang menyelamatkan. Ini loh pentingnya kita belajar ilmu yang barokah dan manfaat, bukan hanya ilmu saja. Karena kalau ilmu saja takutnya nanti malah ilmu itu membawa keburukan kepada kita semuanya. Hati-hati. Rizki kita banyak. Kalau rizkinya banyak, yang barokah itu apa? Gara-gara punya rizki itu semakin semangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat buku bacaan, lihat Al-Quran pengen beli, lihat kitab-kitabnya para ulama ingin beli. Ini rizki yang barokah. Tapi rizki yang tidak barokah, punya uang banyak, wah ini kita refreshing ini ke pantai, di sana banyak cewek-cewek cantik kemudian membuka aurat. Wah, nah ini rizkinya banyak tapi tidak barokah. Makanya kalau minta kepada Allah tidak hanya ilmu, tapi mintalah ilmu yang manfaat dan barokah, rizki yang manfaat dan barokah. Wa inna ma yudammu fi haqqil ibad li ahadi asbabis salasah. Lah, ada 3 sebab yang menjadikan ilmu itu tidak membawa kebaikan kepada setiap manusia. 3 sebab inilah yang harus kita hati-hati nih. Al-awwalu ayyakuna muaddiyan ila dhararin ma imma li sahibihi aw li ghairi kama yudammu ilma sihri wa tola samat wa huwa hakun idza syahidal Qur'an lahu wa annahu sababun yatawassala bihi ila tafriqati bainaz zawjain. Misalnya apa? Yang pertama itu ilmu itu kalau tidak diminta kepada Allah tentang kebaikannya, jangan minta ilmu tok tapi tidak tentang kebaikannya, maka ilmu itu akan menjadikan 3 kejelekan. Kejelekan yang pertama menimbulkan keburukan. Contohnya apa? Belajar ilmu sihir. Belajar ilmu sihir. Bagaimana hukumnya belajar ilmu sihir? Boleh. Cuman tidak boleh kalau dipakai menyakiti orang lain. Belajar ilmu silat boleh kah? Boleh. Tapi tidak boleh untuk menyakiti orang lain. Belajar ilmu kanuragan boleh, tapi tidak boleh menyakiti orang lain. Nah, ini contohnya ilmu sihir. Ilmu sihir ini kalau kita tidak hati-hati, nafsu yang masuk nanti. Saya pengen bisa berbicara dengan jin, saya pengen bisa berbicara dengan iblis. Wah, pakai ajian Ibnu Alwan, pakai hizib tertentu yang bisa menjadikan orang tersebut ternyata bisa berbicara dengan iblis atau berbicara dengan jin misalnya. Lah, apakah berbicara dengan jin itu haram? Tidak. Yang haram itu ketika kita menyembah iblis atau menyembah jin tersebut. Maka kalau tidak hati-hati, ilmu itu menimbulkan kemadharatan seperti itu. Kemudian misalnya yang kedua adalah idza syahidal Qur'an yakunu muaddiyan ila dhararin
amma ila lahu wa annahu sababun yatawassala bi ila tafriqati baina zaujain, atau ilmu yang tidak menimbulkan barokah. Misalnya ada orang belajar ke tempat orang lain, atau orang bekerja di suatu tempat, sebenarnya bagus datang ke majelis taklim, datang ke majelis zikir seperti ini, jenengan ngaji bagus. Tapi kalau jenengan tidak izin kepada istrinya, tidak konfirmasi kepada istrinya, wah dik saya sedang ngaji di masjid agung, istrinya curiga, karena curiga ini jangan-jangan suami saya ini sedang selingkuh. Akhirnya apa? Kemudian ila tafriqati baina zaujain, timbulnya perceraian di antara suami dan istri. Kenapa? Karena tadi ilmu yang dicari tidak barokah, niatnya kurang bagus, tidak menjalankan adab-adab dalam mencari ilmu. Maka di dalam ta'limul muta'alim dikatakan salah satu yang hendaknya dilakukan oleh seorang ahli ilmu itu apa? Dia benar melakukan taftis, melakukan penelitian, apakah tempat dia mencari ilmu itu bagus atau tidak. Apakah kalau dia belajar di sana dia akan dapat ilmu barokah atau tidak. Yang jelas kuncinya begini, kalau bapak dan ibu kita tidak meridhoi, maka jangan sekali-kali mencari ilmu di tempat tersebut. Ini bahaya. Waqad sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa marido bisababihi hatta akhbarahu Jibril bidzalika wa akhrajas sihru min tahta hujrin kleru fi qa'ri bi'rin wa huwa na'us minal ilmi ya yukhawwasu al jawahir bi umurin hisabiyatin fi matali'in nujumi. So, belajar ilmu nujum boleh apa tidak? Kalau kita membuka kitab Ta'limul Muta'alim, kita membuka kitab-kitabnya para ulama, belajar ilmu nujum perbintangan hukumnya tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah ketika dipakai untuk perkara yang tidak bagus. Orang ini lahirnya Rebu Pahing. Rebu Pahing itu geblaknya Rebu niku pitu, Pahing songo 16 berarti hiji loro telu, geblake Kemis Pahing. Wah, sok Kemis Pahing tak santet orang ini. Tak santet orang ini. Wah, ini ada cewek cantik gini, ada akhwat cantik misalnya, atau ada lawan perusahaan yang sangat hebat sekali. Tak cari bosnya ini lahirnya hari apa? Lahirnya hari Kemis Legi geblaknya apa misalnya nggih Sabtu Pahing misalnya. Sok Sabtu Pahing tak bacakan sesuatu biar dia hancur. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang belajar ilmu sihir. Kemudian karena ilmu sihir itu tidak membawa keberkahan, dia malah mengsihir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mensantet lah kalau kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai malaikat Jibril datang, kemudian menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niki. Tapi kita juga harus punya tameng. Jenengan jangan kemudian makanya itu haram. Kemudian jenengan tidak punya tameng, harus punya tameng. Tamengnya itu apa? Tamengnya ya rotibul haddad, ya. Baca rotibul haddad terus, baca sholawat nariyah, baca wirdus sakron. Ini tameng kita agar kita tidak mendapatkan serangan-serangan secara gaib. Karena di dalam kehidupan kita, Imam Ghazali menjelaskan, kita tidak hanya bisa hidup secara zahir saja. Kita pasti akan berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya gaib. Makanya untuk menangkal gangguan-gangguan jelek dari gaib itu, kita harus punya wirid-wirid tertentu. Yang minimal rotibul haddad, rotibul atos, rotib alidrus dan lain sebagainya, yang mana formulasinya telah ditulis oleh para ulama sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin ada pertanyaan dan telah kami jawab, misalnya bagaimana hukumnya mempercayai hitungan-hitungan ilmu nujum. Ilmu nujum itu ilmu hitungan perbintangan. Hukumnya bagaimana? Belum ada ulama yang berani, atau ulama yang bukan berani ya, ulama yang mengatakan kaku haram langsung tidak. Rata-rata ulama mengatakan kalau dia meyakini hitungan tersebut maka hukumnya haram. Bahkan bisa masuk kepada sifat kesyirikan. Tapi kalau dia ini hitungan ini ya tak ikuti dalam rangka biar tidak menjadi doa jelek bagi saya. Kenapa?
Karena mungkin yang beriman kepada Allah tidak percaya kepada ilmu hitungan cuma jenengan tok. Jenengan nggak percaya. Oh, kalau nikah ketemu dengan tahun dudo itu kemudian menimbulkan sengsara. Jenengan nggak percaya itu. Adanya tiaroh. Jenengan nggak percaya. Oke. Nikah di ketibopati, tiboloro, tibopati maka jelek. Jenengan tidak percaya bagus dan itu harus. Tapi karena masyarakat di sekitar jenengan masih percaya, sedangkan kepercayaan mereka menjadi doa dan prasangka yang akan dijabahi oleh Allah, maka ketika jenengan mengadakan acara itu, tetangga-tetangganya berprasangka, wah pasti timbul musibah. Akhirnya ya benar-benar timbul musibah. Makanya kemudian banyak orang saya sarankan untuk di Jawa ini kita nggak boleh percaya dengan itu, tapi juga tidak boleh melanggar itu. Karena walaupun Anda tidak percaya, tapi tetangga-tetangganya masih percaya seperti itu. Dan kepercayaan itu adalah menjadi doa. Apalagi orang tua yang percaya. Jenengan tidak percaya hitungan-hitungan. Tapi orang tua kita percaya. Sudah. Karena orang tua kita percaya, zonnya orang tua ini mengalahkan 70 zonnya seorang nabi. Makanya tetap timbul musibah. Pokoknya saya akan melanggar nikah. Ya pokoknya 1 Muharram saya akan melakukan nikah pokoknya 1 Muharram nikah. Tetangga-tetangganya itu sudah bilang jangan nikah 1 Muharram, nanti musibah. Kepercayaan dia 1 Muharram tidak timbul musibah benar. Tapi karena kepercayaan itu dikalahkan satu kampung yang mempercayai tetap timbul musibah, akhirnya juga tetap timbul musibah. Makanya di dalam kitab Adab Syar'iyyah dikatakan hendaknya kita itu tidak keluar dari pengadatan yang timbul di masyarakat sehingga tidak menimbulkan keburukan kepada kita. Karena adat itu adalah sesuatu yang harus kita hormati. Seperti Imam Hambali itu beliau mensyariatkan sholat qabliyah maghrib, mensyariatkan Imam Hambali. Tapi selama hidupnya tidak pernah atau mungkin jarang melakukan sholat qabliyah maghrib. Kenapa? Karena di tempat beliau hidup itu tidak terbiasa melakukan sholat qabliyah maghrib. Artinya saya ingin mengatakan apa? Menjadi orang yang kontroversi itu adalah menjadi orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dicintai itu apa? Wala yambai al-khuruj minal 'ada illa fil haram. Hendaknya kita tidak keluar dari suatu kebiasaan kecuali kebiasaan itu adalah perkara yang haram. Hendaknya seperti itu. Ya. Apakah melakukan perkawinan di hari yang memang telah disepakati boleh bagi orang Jawa itu haram? Tidak. Jangan menikah tahun 2020 misalnya. Ini tahun dudo. Nikahlah tahun 2021. Selama nikah tahun 2021 jenengan bisa, maka nikah tahun itu saja. Karena nikah tahun 2021 tidak dosa. Kalau jenengan tetap ngeker tahun 2020 menikah, maka takutnya nanti timbul musibah dan lain sebagainya karena dipercayai oleh setiap manusia. Nah ini perlu waktu untuk kita berdakwah muter, jangan percaya dengan yang seperti itu. Perlu waktu. Kalau sudah semua tidak percaya, silahkan lakukan kapanpun. Seperti kami mengatakan ketika bulan Syuro tidak boleh melakukan adanya adat perkawinan misalnya, adat pengajian. Iya, nggak boleh. Karena adabnya ketika seorang khalifah, seorang raja, seorang imam, seorang ulama mengadakan kegiatan, masa kita mau mengadakan kegiatan sendiri? Kan tidak mungkin. Raja Sultan Agung itu mengadakan kegiatan di bulan Muharram. Pakubuwono Sandi mengadakan kegiatan di bulan Muharram. Lah kita sebagai santrinya, rakyat itu santri, rakyat itu adalah pengikut. Masa kita juga akan mengadakan kegiatan seperti tuan kita? Tentunya tidak tentunya dianggap su'ul adab. Makanya bulan Muharram jangan mengadakan pengajian, jangan mengadakan perkawinan karena menghormati keraton, menghormati raja. Itu dulu seperti itu. Nah kalau sekarang misalnya keraton tidak ada pengajian, ya sudah, kita boleh mengadakan perkawinan di bulan Muharram, tidak jadi masalah. Ada di dalam salah satu kitab bahwasanya Sayyidina Ali melamar Sayyidatina Fatimah itu ada di dalam awal-awal bulan Muharram. Betul napa-napa. Wa huwa na'un, dikatakan di dalam kitab ini fayattakhidhu min tilkal jawahir haykalun ala surati syakhsil mashhur. Nah, kemudian min manal matali'i
Takarron bihi kalimatun yatalafadhu biha minal kufri wal fahsyi al mukhalifi li syar'i wa yatawassala bihi bisababiha ilal isti'anah bisyayatin wa yasulu min majmu'i dzalika yahmu bi jilaillahi ta'ala al 'ada ahwalu gharbiyatin fi syakhsil mashhur wa ma'rifatu hadhil asbab min haitsu innaha ma'rifatun laysat bimadmumatin walakinna laysat tasluhu illa lil adrar bil khalqi wal wasila ila syarr. Ini contoh ketika orang dikasih kemampuan lebih oleh Allah, bisa berbicara, bisa bertemu dengan jin, bisa melihat jin, bisa berbicara dengan iblis setan misalnya seperti Sayyidina Umar. Nah, kalau kelebihan itu tidak digunakan untuk kebaikan, maka yang timbul ya seperti ini. Dia diberi kemampuan lebih, malah dipakai nyantet Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta bantuan iblis, minta bantuan syayatin tadi dikatakan, minta bantuan syar, perkara yang buruk, minta bantuan ilmu ghaib yang buruk. Ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-isti'anah bisyayatin. Nah, maka mengetahui ilmu itu perlu. Mengetahui ilmu tentang ilmu santet perlu, mengetahui ilmu tentang pelet perlu, tapi bukan untuk dilakukan hanya untuk pengetahuan saja. Nah, ini dikatakan seperti itu karena ilmu itu kalau tidak hati-hati akan menimbulkan kemadharatan yang sangat luar biasa. Makanya tidak semua orang boleh diajari ilmu-ilmu yang lebih seperti itu, sebagaimana Imam Ghazali tadi mencontohkan masalah ilmu sihir seperti itu. Wal wasilatu ila syarrun, semua wasilah kepada kejelekan itu jelek. Jenengan pengen beli makanan yang diharamkan, maka rizki jenengan itu hakikatnya adalah rizki yang jelek. Jenengan pengen pergi ke masjid, kemudian di dalam hati jenengan timbul keburukan. Jenengan kalau nanti saya datang ke masjid, saya nanti akan menjadi orang yang dipandang baik oleh tetangga-tetangga saya, dipandang mulia oleh tetangga-tetangga saya. Maka tujuan itu pun menjadi jelek. Dipandang itu menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana dzalika huwa as-sabab fi kauni ilman madmuman. Hal itu terjadi kenapa? Karena ilmunya tidak barokah, ilmunya tidak bermanfaat. Kami pernah sampaikan di tahun kemarin, ada salah satu murid daripada Al-Habib Salim bin Abdul Asyatiri. Habib Salim bin Abdul Asyatiri ini seorang ulama besar yang terkenal sebagai Sultanul Ulama, pengasuh pondok pesantren Tarim, Rubat Tarim. Beliau punya murid yang sangat hebat. Bapak beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri punya murid yang sangat hebat. Lah muridnya itu hafal kitab Tuhfah. Jadi semua muridnya kalau ingin merujuk kepada laki-laki ini, kalau ingin bertanya kepada laki-laki ini, saking cerdasnya beliau. Lah, tapi kecerdasan itu tidak membawa keberkahan kepada laki-laki tersebut. Pada suatu ketika, karena dia merasa pinter, murid-murid di Rubat Tarim itu tidak ngaji kepada gurunya, tapi banyak bertanya kepada si laki-laki tersebut. Tidak bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, tapi bertanya kepada laki-laki tersebut. Nah, saking kemudian merasa bangga, saya di sini santri, tapi banyak yang tanya saya itu orang yang paling pinter di sini ya, ustadz yang pinter di sini. Nah, kiainya malah nggak paham kadang-kadang. Nah, kemudian beliau sampai mengatakan bahwa memanggil nama gurunya dengan panggilan namanya langsung, ya Abdullah. Beliau memanggil ya Abdullah, wahai Abdullah bin Umar Asyatiri, seperti itu. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan, barang siapa orang memanggil gurunya dengan panggilan nama, maka dia tidak akan sekali-kali mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini guru belum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok kita tega-teganya memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Muhammad? Naudzubillah min dzalik. Kita tambahi Nabi Muhammad, kita tambahi Sayyidina Muhammad, kita tambahi yaitu Mustafa Muhammad, kita tambahi Mujtaba Muhammad. Jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang menimbulkan yaitu merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada
istilah menista Nabi Muhammad, maka menurut saya memanggil nama Nabi Muhammad dengan panggilan Muhammad itu lebih daripada menista Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuan kok dipanggil namanya langsung, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya itu tuanya para anak Adam, tapi saya nggak sombong. Tapi apakah seperti itu kemudian terus kita tidak memanggil beliau dengan panggilan mulia? Ini tentu pemikiran yang salah. Ada kiai mengatakan jangan panggil saya kiai, jangan panggil saya apa-apa, saya itu orang biasa. Apa ya kita akan memanggil kiai dengan panggilan namanya? Kan tidak seperti itu. Tetap kita panggil kiai. Itu bentuk ketawaduan daripada beliau. Nah, kemudian pada suatu ketika santri ini ngisi pengajian di daerah Mukalla. Mukalla itu juga Hadramaut. Di sana beliau ngisi pengajian. Ditanya, "Mana Syekh di mana? Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri di mana?" Beliau sedang pergi, kan begitu. Pergi atau tidak ada. Kemudian beliau berpikir, saya tak usah minta izin saja. Tak usah minta izin saja, saya tak pergi ke Mukalla. Alah paling-paling nanti diizinkan. Jadi menyepelekan ridhonya guru. Menyepelekan ridhonya guru. Ketika dia pergi ke Mukalla, sampai ke kota Mukalla, ketika beliau naik panggung mau ceramah, baru membaca 1-2 ayat daripada Al-Quran, kemudian beliau berhenti berbicara. Mulutnya seperti mughlaq, seperti tertutup, tidak bisa berbicara. Ilmunya seperti hilang semuanya. Di panggung yang telah dihadiri ribuan ulama suf. Kalau beliau ceramah, itu yang datang bukan santri, ulama yang datang, pengen belajar kepada laki-laki tadi. Kemudian beliau di panggung berdiri kaku, kemudian beliau jatuh menangis. Pesertanya pergi, jamaahnya pergi. Kemudian ada seorang ulama juga di sana yang bernama Habib Ahmad Shodiq Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Shodiq Al-Habsyi. Beliau bertanya, "Kamu ada apa?" Ini juga satu alma mater karena Habib Habsyi ini belajar di Rubat Tarim 9 tahun. "Ada apa kamu?" "Saya datang ke sini tanpa ridho Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, tanpa ridho guru." Maka kemudian Habib Al-Habsyi memberikan masukan, "Sekarang pergi ke Tarim. Pergi ke Tarim, minta maaf kepada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Segera pergi ke Tarim." Ternyata sombongnya mengalahkan daripada minta maafnya. Beliau merasa saya lebih alim daripada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, lebih pintar daripada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Akhirnya apa? Beliau dalam hidup disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan, barang siapa orang dalam hidupnya pernah memanggil gurunya dengan panggilan namanya, maka tidak akan mati kecuali pernah merasakan kesengsaraan paling pedih dalam hidupnya. Barang siapa orang yang pernah memanggil gurunya dengan panggilan namanya, maka tidaklah dia mati kecuali dia akan merasakan kesengsaraan paling sedih dalam hidupnya. Benar, hidupnya semakin merana, keluarganya malu karena keluarganya awalnya bangga saya punya saudara yang alim, bangga. Tapi karena sekarang jadi orang bodoh, ditinggalkan sama keluarganya semua. Kemudian dia hidup sebatang kara, jualan arang masak itu untuk masak. Kemudian di daerah Mukalla, di daerah Mukalla Kodim. Kemudian di sana beliau mati itu nggak ada yang mau mengurus jenazahnya. Lah kemudian Habib Al-Habsyi tadi yang satu alma mater mengurus jenazahnya. Bahkan kain kafan pun tidak punya. Akhirnya disumbang kain kafan oleh Al-Habib, yaitu Al-Habsyi. Beliau mati dalam keadaan sangat mengenaskan sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Kisah ini masyhur dan kisah ini tersebar di mana-mana. Maka mencari ridho guru ketika mencari ilmu adalah sebab salah satu kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kalau sekali saja kita melakukan ihtikor, menyepelekan guru kita, maka tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah kepada guru kita. Sebagaimana kisah Imam Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik ini hormatnya sama gurunya luar biasa. Beliau punya ilmu hafalan 7.257 nadham yang disebut dalam kitab Kafiyah Asy-Syafiyah. Hafal beliau di luar kepala. Tapi karangannya itu belum ditulis. Kenapa? Karena memuliakan gurunya. Selama gurunya Imam Ibnu Mu'ti masih hidup, saya tidak akan mengarang sebuah kitab karena memuliakan gurunya Imam Ibnu Mu'ti. Jadi tawaduknya beliau kepada gurunya luar biasa.
Bahkan beliau tidak mengarang kitab selama gurunya masih hidup. Ketika gurunya telah meninggal, kemudian beliau diminta sama masyarakat, wahai Syekh Imam Ibnu Malik, mbok yang jenengan ngarang kitab Imam Ibnu Malik. Kemudian beliau mengarang kitab. Ketika mengarang kitab, karena gurunya telah meninggal, ada perasaan dalam hati, fa'iqatan alfiyat ibni Mu'ti, mesti kitabku ini lebih enak dipelajari daripada kitabnya Imam Ibnu Mu'ti. Ada perasaan sedikit mengatakan dirinya karyanya lebih indah dari gurunya. Langsung saat itu dia seperti mughlaq ilmunya, otaknya seperti kaku yang luar biasa.